Selamat pagi menjelang siang, siswa-siswi yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Kita berjumpa kembali masih dalam pembelajaran daring, yaitu pada awal semester 2 ini. Semoga kalian Bu Guru jumpai dalam keadaan sehat semuanya. Nah, siswa-siswi yang terkasih, pada hari ini kita akan belajar tentang orang beriman menjaga keutuhan alam ciptaan Allah. Yang pertama, alam sebagai bagian hidup manusia. Dan tujuan dari pembelajaran ini diharapkan setelah melakukan kegiatan mengamati, gambar, kisah video tentang global warming, dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan makna alam bagi hidup manusia dan penyebab serta akibat dari kerusakan alam. Kemudian yang kedua, setelah melakukan kegiatan pendalaman kitab suci, peserta didik dapat menjelaskan pandangan gereja terkait dengan makna alam bagi hidup manusia. Siswa-siswi yang terkasih, alam merupakan bagian dari hidup. Oleh karena itu, manusia tidak dapat dipisahkan dengan alam. Kita sadari bersama bahwa Tuhan menciptakan bumi dan isinya atau alam ini dari hari pertama sampai hari kelima, yang pada akhirnya diperuntukkan bagi kehidupan manusia. Sebab setelah bumi tertata dan tercipta dengan baik, pada hari ke-6, Allah menempatkan manusia di dalam bumi, alam ciptaannya. Manusia dapat hidup karena Allah telah mempersiapkan alam dengan baik sebagai tempat hidup bagi manusia. Manusia dan alam hidup secara berdampingan, secara harmonis, dan saling membutuhkan. Manusia membutuhkan alam, dan alam juga membutuhkan manusia untuk pelestarian hidupnya. Seperti kita membutuhkan flora dan fauna untuk hidup. Siswa-siswi yang terkasih, bagi manusia, tumbuhan dan hewan dibutuhkan bukan hanya untuk bahan makanan, melainkan juga untuk hal-hal lainnya. Misalnya, tumbuhan membantu kita untuk bernapas, untuk membuat tempat tinggal, hasil karya seni, dan sebagainya. Sedangkan hewan yang kita pelihara dapat menjadi partner kerja mengolah tanah, bahkan dapat menjadi sumber protein hewani bagi kita. Perlakuan kita terhadap kelestarian lingkungan menentukan kesejahteraan hidup kita. Pada kenyataannya saat ini banyak perilaku manusia yang justru dapat menimbulkan kerusakan alam lingkungan. Karena keegoisan dan keserakahan manusia, maka manusia berperilaku yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan alam dan bahkan kehancuran alam lingkungan. Dosa keserakahan Adam dan Hawa merupakan gambaran awal munculnya bencana atas alam semesta ini. Siswa-siswa yang terkasih, mari kita amati berbagai contoh tindakan manusia yang dapat merusak keutuhan alam ciptaan atau lingkungan hidup. Antara lain yaitu, pertama, penebangan hutan, sehingga dapat menyebabkan banjir, erosi, dan tanah longsor. Kemudian, ketidakpedulian terhadap lingkungan yang ditunjukkan dengan tindakan membuang sampah di sembarang tempat. Yang berikutnya, tindakan pencemaran lingkungan sungai dengan membuang limbah berbahaya ke dalam sungai. Hal ini dapat menyebabkan tercemarnya air sungai sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi, bahkan bisa membahayakan kesehatan kita. Nah, anak-anak yang terkasih, kita tiba pada waktunya untuk membahas tentang kitab suci. Pada pembelajaran ini kita akan membahas tentang kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai dengan 25. Kalian diharapkan untuk membaca teks kitab suci tersebut dan kemudian menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan kalian bahas dan juga kalian laporkan pada lembar tugas.
Nah, pertanyaan yang pertama yaitu, setelah kalian membaca teks kitab Kejadian ayat 1 sampai dengan 25, bagaimana kasih Tuhan kepada manusia ditampilkan dalam kitab Kejadian tersebut? Kemudian berikutnya, bagaimana pandangan kitab suci atau pada teks Kejadian tentang makna alam bagi hidup manusia? Berikutnya, apa saja akibat yang ditimbulkan dari dosa Adam dan Hawa? Dan yang terakhir yaitu, pelajaran penting apa yang diperoleh dari dua bacaan teks kitab suci di atas? Setelah kalian membaca dan menjawab beberapa pertanyaan dari teks kitab Kejadian, marilah kita merefleksikan. Kalian diminta untuk duduk dengan rileks, memejamkan mata. Kemudian, anak-anak yang terkasih, pada hari ini kita telah mempelajari tentang makna alam bagi kehidupan kita sebagai manusia. Allah begitu luar biasa mengasihi kita dengan menciptakan alam yang begitu indah dan bermanfaat bagi kelangsungan hidup kita. Karena alam yang telah diciptakan Tuhan inilah kita dapat hidup layak. Dari refleksi kalian di atas, kalian dapat mengucap syukur. Kemudian, kalian dapat pertanyakan dalam diri kalian masing-masing. Sudahkah kita bersyukur kepada Tuhan atas alam yang telah diciptakannya bagi kita? Sadarkah bahwa saat ini kondisi alam kita cukup memprihatinkan? Mohonlah kepada Tuhan agar membantu dan membimbing kita untuk senantiasa peduli kepada alam lingkungan kita. Nah, siswa-siswi yang terkasih, setelah kalian merefleksikan beberapa pertanyaan ini, kalian dapat menuliskan hasil refleksi kalian dalam bentuk doa. Kemudian kirimlah pada Google Classroom pada format tugas. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Sampai berjumpa kembali pada materi berikutnya dan di waktu berikutnya. Bu Guru berharap kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan kalian dapat selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Sampai berjumpa kembali di waktu yang akan datang. Terima kasih.